Oh mau Rima telepon tak teko jam 11 tadi Rima. Aduh. Bosen. Mandian Naira. Videonya lagi mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam acara teknik meeting babak semifinal Olmat Winsa 2025. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan saya Rahmadila Agustin selaku pembawa acara untuk memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Adapun susunan acara technical meeting pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian tata tertib dan aturan kompetisi, yang ketiga penjelasan mekanisme serta teknis pelaksanaan babak penyisian, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian tata tertib, aturan kompetisi, serta penjelasan teknis pelaksanaan babak penyisian Olimpiade Matematika UINSA 2025. Kepada tim panitia teknis, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada teman-teman, adik-adik yang telah hadir pada sore hari ini untuk meluangkan waktunya. Sebelum itu saya ingin mengapresiasi kepada para peserta yang lolos babak semifinal. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang waktu pelaksanaan dan teknis pelaksanaannya untuk besok babak semifinal pada hari Sabtu 4 Oktober 2025. Baik. Nah, yang pertama akan saya sampaikan dulu tata tertib umumnya. Untuk yang pertama, tata tertib umum. Satu, peserta yang sudah terdaftar tidak boleh digantikan atau menggantikan pihak lain. Nah, yang kedua, peserta diutamakan menggunakan seragam sekolah berwarna putih. Yang ketiga, peserta harus bergabung ke ruang Zoom meeting minimal 20 menit sebelum Olimpiade dimulai. Yang keempat, jika terlambat, tidak ada waktu tambahan bagi peserta dalam mengerjakan soal. Yang kelima, peserta wajib menggunakan perangkat laptop atau komputer yang memiliki spesifikasi dan kompatibilitas yang memadai untuk menjalankan aplikasi resmi yang digunakan dalam pelaksanaan Olimpiade.
Yang keenam, peserta wajib menyalakan kamera atau on cam sepanjang berjalannya waktu pengerjaan dan tidak boleh menggunakan background. Yang ketujuh, mikrofon dalam kondisi mute atau diam, kecuali jika ada panitia yang mengharuskan berkomunikasi. Karin. Yang kedelapan, peserta harus selalu standby di web Olimpiade selama pengerjaan soal Olimpiade berlangsung. Yang kesembilan, peserta dilarang menggunakan alat hitung dalam bentuk apapun. Jika melanggar, maka akan langsung didiskualifikasi. Yang kesepuluh, peserta memastikan bahwa koneksi internet harus stabil. Yang ke-11, seluruh peserta harus menaati peraturan yang telah ditetapkan panitia. Yang ke-12, keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. Baik teman-teman dan adik-adik, saya ingatkan kembali, jadi besok ketika pelaksanaan babak semifinal berlangsung, semuanya para peserta diwajibkan menggunakan laptop yang support, yang mendukung terhadap aplikasi CPT. Jadi ketika kemarin waktu babak penyisian kita menggunakan web CPT berupa web. Nah, untuk saat ini kita akan menggunakan aplikasi CPT yang seperti awal babak penyisian. Oke, jadi mohon dipahami, saya ingatkan sekali lagi, peserta diwajibkan menggunakan laptop ya besok untuk pengerjaan soal Olimpiade. Baik. Nah, yang selanjutnya akan saya sampaikan tentang tata tertib pelaksanaan babak semifinal. Baik. Yang pertama, peserta diutamakan memakai seragam sekolah berwarna putih. Yang kedua, peserta wajib menyiapkan kertas buram atau HVS. Yang ketiga, peserta wajib hadir di Zoom meeting minimal 20 menit sebelum lomba Olimpiade dimulai. Klik link Zoom meeting yang akan dibagikan panitia melalui grup WhatsApp. Yang keempat, peserta memasuki laman pengerjaan Olimpiade 20 menit sebelum ujian dilaksanakan. Yang kelima, setiap peserta wajib menggunakan laptop untuk mengerjakan soal Olimpiade, serta menggunakan perangkat lain atau perangkat untuk Zoom yang terpisah untuk keperluan Zoom meeting. Penggunaan satu perangkat Zoom secara bersama oleh lebih dari satu peserta hanya diperbolehkan apabila terdapat ketentuan dari pihak sekolah atau asrama yang melarang kepemilikan atau penggunaan perangkat pribadi, seperti di lingkungan pondok pesantren. Jadi saya bantu untuk tata tertib yang nomor 5 tadi. Ini terkait besok pelaksanaan ujian. Jadi saya perjelas kembali bahwa peserta harus menggunakan 2 gawai atau 2 device untuk keperluan Zoom meeting dan pengerjaan Olimpiade. Dan untuk pengerjaan Olimpiade, para peserta diwajibkan menggunakan laptop yang support dengan aplikasi CPT. Jadi besok akan ada 2 device ya teman-teman. Nah, bagaimana jika lebih dari satu peserta? Ini hanya diperbolehkan untuk Zoom meeting lebih dari satu peserta jika memang seperti di lingkungan pondok pesantren atau asrama yang memang melarang penggunaan smartphone. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya, untuk yang keenam, peserta bergabung dengan format nama kode rayon, underscore, nama lengkap peserta, underscore, asal sekolah. Contoh, kode rayonnya SBY, kemudian underscore, nama peserta Muhammad Ali Masud Mansur, underscore asal sekolahnya SDI Bahru Ulum. Nah, untuk format kode nama rayonnya akan saya tampilkan. Nah, jadi ada 18 rayon
tentunya kemarin sudah dipakai ya saat Bapak penyisian. Jadi saya harap Kasih masing-masing kamu dari kayak. kalian sudah memahami apa Pokoknya saja kode royan kalian. halo, awal bisa kilo, awal cari nih. Kayak dibahas kemunya. Oke, selanjutnya yang ketujuh, peserta wajib masuk pada ruang di breakout room. Jadi besok teman-teman, besok panitia akan mengundang teman-teman semua untuk masuk pada breakout room Zoom. Ketika diundang dan itu wajib harus langsung diterima. Jadi jangan sampai kalian di ruang utama. Yang kedelapan, kehadiran peserta pada Zoom meeting akan dinilai sebagai absensi. Apabila hasil pengerjaan Olimpiade terekam, namun peserta tidak hadir pada saat Zoom meeting, maka otomatis nilai akan dikurangi sebanyak 75%. Yang kesembilan, peserta wajib menyalakan kamera selama Olimpiade berlangsung. Yang ke-10, peserta dilarang menggunakan virtual background pada Zoom meeting. Yang ke-11, peserta tidak diperkenankan memakai masker pada saat mengerjakan soal Olimpiade. Yang ke-12, jika saat pengerjaan soal berlangsung, pendamping atau orang tua berada dalam satu ruangan dengan peserta, maka akan dilakukan pengurangan nilai sebesar 25%. Untuk ayat ini saya jelaskan, mungkin untuk adik-adik yang masih SD, yang belum bisa mengoperasikan Zoom atau pengerjaan Olimpiade di CBT-nya, nanti para orang tua ini boleh untuk mendampingi, tapi sebelum pengerjaan Olimpiade berlangsung. Jadi selama pengerjaan Olimpiade, peserta harus sendiri. Tidak boleh ada pendamping atau orang tua yang menemani. Jadi saya ingatkan sekali lagi, boleh ada pendamping jika pengerjaan belum dimulai. Baik. Yang ke-13, peserta mulai mengerjakan soal Olimpiade dengan menekan tombol ujian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Yang ke-14, waktu pengerjaan soal itu selama 90 menit dan soal terdiri dari 30 butir soal. Dengan rincian, saya jelaskan, akan ada 3 macam pilihan soal. Yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda berisi 15 soal dengan jawaban benar 4 poin, salah min 1 poin, kosong 0 poin. Untuk soal dengan jenis yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, di mana para peserta nanti bisa memilih 2 jawaban benar per soal. Jawaban benar bernilai 6 poin dengan tiap jawaban bernilai 3 poin. Jawaban kosong bernilai 0 poin dan salah bernilai min 1 poin. Untuk yang ketiga adalah uraian singkat berisi 10 soal. Jawaban benarnya bernilai 6 poin, kemudian jawaban salah bernilai min 2 poin, jawaban kosong bernilai min 1 poin. Yang ke-15, peserta Olimpiade Matematika 2025 tingkat MISD, MTS SMP, dan MA SMA SMK akan diambil 10 peserta terbaik tiap jenjang untuk menuju babak final. Jadi saya harap tidak ada yang miss di sini. Akan diambil 10 peserta terbaik tiap jenjang sekolah untuk menuju babak final. Yang ke-16, apabila terdapat jumlah nilai yang sama, maka peserta melakukan submit jawaban lebih awal akan diutamakan. Yang ke-17, peserta dapat menghubungi customer service CBT melalui live chat pada Zoom. Yang ke-18, peserta yang lolos babak semifinal akan diumumkan pada tanggal 9 Oktober 2025 melalui grup WhatsApp peserta. Jadi saya harap tidak ada yang tanya kapan babak semifinal akan diumumkan. Saya ulangi, tanggal 9 Oktober 2025.
Yang ke-19, keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. 20, hal-hal yang belum ditetapkan dalam peraturan ini namun dirasa perlu dapat ditetapkan oleh panitia. Jadi, peserta maupun orang tua atau guru yang mendampingi, saya harap untuk kalian membaca kembali tata tertib umum dan tata tertib pelaksanaan babak semifinal. Baik, selanjutnya. Nah, untuk mekanisme join, Zoom meeting, dan breakout room, tadi sudah saya singgung. Jadi besok ketika pelaksanaan Olimpiade, semua peserta wajib untuk masuk breakout room yang diundang oleh panitia. Yang pertama, untuk bergabung di Zoom, klik link. Nah, nanti ada link yang dikirim pada grup WhatsApp yang telah dikirim oleh panitia. Kedua, klik launch meeting dan pilih open jika muncul notifikasi. Yang ketiga, jangan lupa untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera. Lalu klik join. Yang keempat, jika panitia mengundang ke ruang rapat atau breakout room, tekan join untuk bergabung. Setelah selesai mengerjakan soal olmat dan panitia mempersilahkan untuk mengakhiri Zoom, klik live breakout room atau keluar dari ruang rapat yang berada di sebelah pojok kanan atas. Peserta akan kembali ke ruang utama untuk mengakhiri Zoom dengan klik live meeting yang berada di sebelah pojok kanan bawah. Untuk cek atur peserta bisa dilakukan di web pendaftaran kemarin dan saya yakin para peserta ini sudah bisa melakukan. Kemudian untuk akses dan pengerjaannya jangan tetap menggunakan link yang sama dengan babak pengisian olmatwinsa25.cpt.co.id. Dengan nomor peserta sudah tercantum dalam kartu peserta, contohnya 210802111@olmat.com. Dan jangan lupa masukkan kata sandi sesuai dengan tanggal lahir dengan format DD atau D 03, kemudian MM 12 atau months, bulan kalian lahir, dan terakhir YYYY atau tahun kalian lahir 2004. Setelah itu klik login memasuki link ujian. Selanjutnya, nah, untuk waktu pelaksanaannya, tanggalnya adalah 4 Oktober, hari Sabtu minggu ini. Untuk jenjang MA, SMA, SMK, dan jenjang MTS, SMP, sama, dimulai pukul 06.45 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 09.15. Untuk jenjang MISD, setelah itu, agak siangan sedikit, mulai pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi saya harap rayon di luar waktu Indonesia Barat mengikuti jam yang ada. Untuk rundown peserta MA, SMA, SMK sama dengan rundown peserta MTS, SMP pukul 06.45 hingga pukul 7 diregistrasi. Nanti link Zoom akan dikirim oleh panitia. Kemudian jam 7 hingga 7.20 adalah pembukaan. 7.20 hingga 7.40 peserta dipersilakan untuk mulai login ke CPT. Jam 7.40 hingga 9:10 peserta akan mulai mengerjakan soal Olimpiade Matematika babak semifinal. Setelah itu, peserta dipersilahkan meninggalkan web CPT dan Zoom jika memang sudah menyelesaikan ujian. Next. Untuk rundown MISD, sekretaris kabinet dimulai pukul 9:30 hingga 9.45 untuk diregistrasi, kemudian 9.45 hingga 10:05 adalah pembukaan, 10.05 hingga 10.25 peserta dipersilakan mulai login, dan pengerjaan akan dimulai pada pukul 10.25 hingga 11:55 waktu Indonesia Barat. Setelah itu otomatis ujian akan berakhir. Oke.
Next. Baik. Saya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah hadirin, tiba saatnya kita memasuki sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini kita membuka dua sesi, di mana sesi pertama ada 3 kuota untuk bertanya dan sesi kedua ada dua quote untuk bertanya. Peserta dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan seputar hal-hal teknis maupun aturan kompetisi yang masih belum jelas. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya untuk mengajukan melalui fitur raise hand atau menuliskan di kolom chat. Terima kasih. Untuk Zikra Al-Ali bisa on mic dan bertanya. Terima kasih Kak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah penamaan Zoom-nya masih tetap seperti sebelumnya? Dan yang kedua, misal peserta sudah selesai mengerjakan dan sudah disubmit, apakah boleh keluar Zoom duluan atau harus menunggu bersamaan dengan yang lain, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sementara kita tampung terlebih dahulu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Min 1 Banyumas. Dipersilahkan. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaannya, misalkan anak sedang mengerjakan, nah Zoom-nya atau perangkatnya ada yang error, apakah pendamping boleh membantu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang ketiga, boleh resen. Untuk SMA Anur dipersilakan dan yang lain tolong diturunkan fitur resennya ya. Kita nanti bertanya di sesi kedua saja. Monggo SMA Anur. Oke, terima kasih atas waktunya, Kak. Jadi gini, ketika kita memang lagi kesulitan jaringan, kita kan pasti cari jaringan di luar wilayah itu, atau dengan kata lain, kita berpeluang untuk tidak selalu stay di Zoom tersebut. Terus gimana solusinya? Terima kasih atas semua pertanyaannya. Kali ini saya serahkan kepada tim teknis untuk menjawab pertanyaan dari
hadirin semua. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Moderator. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana terkait penamaan Zoom-nya? Apakah masih tetap? Apakah jika sudah selesai, apakah boleh langsung leave? Penamaan Zoom-nya masih tetap sesuai dalam tata tertib tadi yang saya sebutkan dengan kode rayon, underscore nama lengkap peserta, underscore nama asal sekolah. Jadi tetap seperti babak penyisian kemarin. Kemudian jika sudah selesai, apakah boleh langsung leave? Saya minta kepada peserta besok menunggu arahan dari panitia. Jadi ketika kalian sudah menyelesaikan ujian, tetap stay, tetap tinggal di tempat kalian ujian hingga ujian selesai. Jadi saya harap ya dari dapat ditangkap ya teman-teman ya. Jadi besok kalau sudah selesai, saya harap tetap stay, tetap tinggal di tempat. Jadi jawabannya selesai di Untuk yang submit, kedua, tapi jangan keluar Zoom gitu ya, Kak? bagaimana Jawabannya dengan boleh di babnya? submit, tapi jawabannya boleh di submit, tapi tidak boleh keluar Zoom. Seperti itu ya, Kak? Jawabannya boleh submit tapi tidak boleh keluar Zoom gitu ya, Kak? Kalau kalau sudah selesai. Oh ya, jangan disubmit terlebih dahulu ya. Mungkin bisa dicek-cek atau dihitung kembali, dipastikan jawabannya sudah benar atau belum. Jadi tetap sportif sesuai waktu yang dilaksanakan hingga nanti panitia akan mengumumkan jam berapa kalian boleh leave, boleh mulai meninggalkan Zoom atau CBT. Baik, bisa dipahami? Iya, tapi Tapi kan gini, waktunya juga berpengaruh, Kak. Bagaimana iya. kalau seperti itu? Jadi kan ya maksudnya yang submit duluan nanti nilainya akan misal sama kan pasti yang submit duluan yang menang gitu, Kak. Bagaimana, Kak? Mohon maaf, bagaimana tadi, Bu? Boleh diulang? Ya, jadi begini Kak, tadi kan katanya jangan disubmit dulu sampai selesai semua sesuai arahan panitia gitu Kak ya. Tapi kan tadi sudah dijelaskan bahwa misal nilai sama, maka peserta yang submit terlebih dahulu yang bisa lolos seperti itu Kak. Lalu bagaimana jika ada seperti itu Kak? Harusnya kan kalau selesai di submit, tapi misal tetap nggak boleh keluar Zoom, tidak boleh keluar Zoom, tetap stay Zoom-nya, tapi submit-nya boleh gitu. Gimana Kak? Oh ya, baik. Baik, dipahami Kak. Oke. Jadi besok ketika peserta sudah menyelesaikan jawaban, boleh disubmit terlebih dahulu. Nah, namun nanti langsung langsung ke bilang ke panitia ya, langsung on mic, langsung bilang ke panitia bahwa saya telah menyelesaikan agar tidak ada kegiatan yang dicurigai oleh panitia. Jadi saya diperbolehkan submit jawaban, tapi peserta harus langsung untuk konfirmasi ke panitia. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih.
Dengan begitu. Jika error untuk yang kedua tadi, jika error apakah pendamping boleh membantu? Oh ya, ini terkait tadi sudah saya jelaskan. Em, jadi peserta langsung saja bilang ke panitia, mikrofonnya langsung di-on-kan, nanti akan langsung dibantu dari sini. Terkait webnya error atau bagaimana, nanti akan langsung dibantu oleh panitia yang sedang mengawasi. Oke, saya ulangi lagi. Jangan sampai ada pendamping. Nanti akan langsung dibantu panitia jika ada error apapun. Bisa dipahami? Tapi kan Kak, yang error kan dari jaringannya. Kalau misal dari Zoom-nya juga bermasalah gimana? Oke. Jadi ini juga menjawab pertanyaan yang nomor 3 terkait kendala atau kendala jaringan. Jadi saya minta semua peserta untuk memastikan terlebih dahulu kondisi internet yang stabil atau mencari tempat yang memang kondisi internetnya tidak ada gangguan. Ini juga sudah tertera dalam tata tertib bahwa peserta memiliki kewajiban untuk memastikan koneksi internetnya stabil. Nah, apabila memang sudah keluar Zoom dan peserta tidak bisa atau tidak bisa membenarkan sendiri gitu ya. Nah, nanti langsung konfirmasi lagi ke panitia jika memang keluar dari Zoom. Oke, saya. Jadi tetap konfirmasi apapun jika terdapat kendala yang memang di luar kendali kita. Jadi bagaimana? Semuanya dapat dipahami? Baik, terima kasih Kak. Nah, baik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk panitia yang sudah menjawab pertanyaannya. Kita lanjut buka ke sesi kedua, yaitu dua penanya. Yang mau bertanya bisa langsung fitur raise hand-nya. Oke, untuk atas nama peserta 22141, silakan on mic dan bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Izin bertanya, Kak, terkait tahap selanjutnya, Kak. Itu berapa ya? Eh, dan jumlah peserta yang akan diambil di babak final itu berapa? Mungkin seperti itu aja, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan bisa langsung raise hand. Saya tunggu pertanyaannya sampai di jam 4:37. Kalau tidak ada, kita tutup dan kita jawab pertanyaan yang ditanyakan tadi.
Ya, bisa Resen ya. Oke, terima